Yuk guys, ikutin aku yuk beli amunisi. Ikuti keseruan kita guys. Hello guys, welcome to Rakacot. Raffi Barkah nyocot. Jadi hari ini temanya kita makan-makan tapi sambil ngobrol random guys. Ya jadi kayak ngebacot gitu. Bedanya saya ditemani oleh kakak saya. Aku Barkah guys. Nah, langsung aja kali ya. Santap cuy. Sebelum kita santap, sabar dulu. Kita berdoa dulu nggak sih? Ya. Ayo. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Yuk guys, silakan diambil. Duluan aja. Gak bisa guys. aku juga nggak bisa pakai supit guys. Iya guys ya. Maaf ya guys kalau kotor pakai tangan misalnya. Nggak Yuk jago. guys, jangan lupa makan ya guys. Ayo guys, Mantap. makan guys. Ingat ya, kita perlu makan guys karena makanan ini Nikmat mana yang kau dustakan? Ya, kameramen mau ya? Kameramen. Iya. Oke. maaf ya guys kalau masih grogi-grogi. Jangan lupa ya guys. Ini apa namanya? Apa pentol salah. Ini meatball bener. Meatball bener. Ayo guys. Oh iya, kakakku ini hobinya ngegame kalau nggak salah guys. Coba jelasin, kamu suka game apa? Bener-bener salah sih guys. Ya suka sih game guys, tapi sekarang karena ada kesibukan baru 40% lah hobi game sekarang. Dia itu dulu pernah top global Moskov guys dulu. Jelasin dong. Moskovnya sekarang kalau nggak salah nyentuh sampai 4.000 match. Kita main dari tahun season 1. 2017. Nah tuh. 2017. Kalau aku nggak ada hero MMR guys, nggak fokus satu hero. Akunya karena ada di situ aku nggak bisa nunjukin ya guys ya. Iya. Jadi sambil dimakan. Oh iya. Nah, jadi ceritanya itu gini guys. Aku itu tipe kalau orang yang suka main game satu game, maksudnya sampai bosen baru pindah. Kalau gak bosen gak main game lainnya guys. Jadi dulu pertama mulai main game itu main Point Blank. Ikut turnamen sampai PBNC Region Surabaya sampai masuk semifinal sih guys. Akhirnya kan yang dikirim ke Jakarta kan cuma yang place 1 dan 2 kan guys. Jadi nggak bisa ikut ke Jakarta. Jadi habis jadi PB itu baru Mobile Legend tahun 2017-an lah guys, baru rilis awal itu udah download. Tapi hero pertama yang aku pakai Sun sih guys. Sebenarnya bukan Moskov ya, Sun dulu ceritanya. Jadi habis itu hero Moskov keluar kok keren. Kan bertema kayak apa ya, pemimpin pasukan yang lagi membalaskan dendam pasukannya kan guys. Jadi aku pakai hero itu spam sampai sekarang 4.700-an lah matchnya guys. Jadi kalau udah dibilang gelang sepuh ya gimana ya. Antara bukannya sombong ini ya guys ya. Jadi ya kalau ikut turnamen offline itu guys aku di sini ya guys, ada kalau ada tuh mesti Moskowku di ban. Moskowku di ban guys. Saking apa-apanya guys ya. Memang bener-bener fun fact guys, karena memang se-OP itu. Moskovnya tuh kayak lincah, apalagi Moskov sekarang kan di revamp ya. Ultinya itu bisa berpindah tempat. Kalau dia kena hero. Betul. Jadi semakin, dan buktinya sampai sekarang pun Moskov itu sering dipakai di MPL guys. Di MPL sekarang lagi ini guys. Lagi mostly pick lah. Mostly sering sekarang di-pick. dia. Jadi gitu guys. Kalau aku sendiri guys,
sebenarnya aku tuh bingung roleku di mana aja. Sebenarnya bisa semua. Cuman sekarang lagi fokusnya di XP karena aku seneng main XP sekarang guys belakangan. Cuman kalau sekarang aku memang lagi ngejar MMR Ruby. Cuman nggak ngejar-ngejar yang sampai gimana kayak kakakku guys, biasa-biasa aja. WR-nya tuh 70%. Kenapa aku bisa suka Ruby tuh awalnya gara-gara semenjak ada War Egg di Revamp. Item ya guys ya. Iya. War Egg itu item ya guys. Jadi War Egg di Revamp ini menurutku OP banget guys buat XP, apalagi sekelas Ruby. Bisa jelasin nggak itemnya yang di revamp apanya? Dia itu dulu tuh ya guys, War Egg itu cuma nambahin stack tapi nggak ada lifesteal. Lifesteal-nya. Iya. Ya, Sekarang Bloodlust itu udah nggak ada. Mm-mm. Kalau dulu itu ada. Bloodlust itu dijadiin satu Gambarnya sama brutal itu dulu. apa ya? Merah. Aku nggak tahu pastinya guys. Hampir kayak kapak tapi bukan kapak guys. Pentungan loh. Iya, Hmm. bener. Tapi sama-sama warna merah guys. Sama-sama warna merah. Semenjak itu dijadiin satu guys, aku suka banget main XP. Terutama kalau misalkan Ruby sering di ban tuh. Ruby kan sering di ban ya. Kalau Ruby di ban aku tuh makainya Yuzong guys. Yuzong, kenapa aku suka Yuzong? Ya, makasih. Kenapa aku suka Yuzong? Soalnya aku suka yang mainnya barbar tabrak belakang. Kalau Jadi enggak, tulis di komentar dong guys. Hero Menurut moment. kalian cowok itu kerennya di role apa ya iya, guys? di roll mana? Di role apa? Tapi buat yang cewek-cewek ya guys, kalau buat cowok-cowok mungkin Iya, kalau buat cowok-cowok mah tank sih guys yang paling keren kayaknya sih. Kalau di sini kayaknya tank sih. iya sih, karena tank itu Tank sih guys. dia itu jasanya dianggap gak dianggap, Iya. gak dianggap. Jadi kalau di meme-meme itu dia kayak gitulah guys, kayak Padahal aslinya kunci di game itu ada di tank guys. karena nyiptain momen dia guys. Kalau menurut aku guys, role paling keren tuh XP. Karena kita di situ belajar untuk mandiri tanpa dibantu, harus paham posisi. Tuh. Karena tiba-tiba kan kalau misal di geng XP gimana? Mm. Harus pandai landing phase. Mm. Dan harus paham hero-hero musuh itu kuatnya gimana pas war juga. Menurutku paling penting XP kalau aku. XP dan tank. Tapi ya MM juga penting sih guys buat late game. Ayo guys, sambil makan ya. Selain pembahasan game ya guys, mungkin Raffi ada hobi lain mungkin selain main game. Kayaknya kan main game hampir semua kayaknya main game ya. Di zaman sekarang kayaknya sih guys. Raffi apa? Gimana? Kalau hobi aku sih mostly sih di game guys. Tapi sebenarnya suka lainnya itu adalah masak. Cuman aku ya masaknya yang nggak pro kayak Master Chef gitu guys. Masih amatiran gitu. Jadi kalau disuruh masak bisa. Tapi nggak yang pro kayak Master Chef gitu ya, beda. Karena aku amatiran guys. Itu diajarin mama langsung sama kakak. Karena kakak dulu sempat sekolah di chef, ya, Di Majapahit. kulineri guys. Iya. Nah, selain itu apa ya? Hobiku suka nge-scroll gitu guys sambil Kalau nge-scroll tahu nggak yang lagi update viral gitu apa sekarang? ada nih berita baru. Apa lu? Aku lupa di mana ya. Jadi ada anak itu mukulin ibunya guys. Sempet lewat nggak di FYP kamu? Yang di halaman Iya, itu kan? di halaman. Itu juga viral banget guys. Itu nggak manusiawi sih guys. Iya, itu Itu manusiawi. menurutku gimana ya guys? Segimanapun ibu kalian menurutku tetap gimana ya? Menurutku nggak layak aja gitu guys dipukulin gitu. Seburuk apapun orang tua kalian guys, mereka ya Yang melahirin kamu, yang ngebiayain kamu. jadi buat anak-anak muda di luar sana ya guys ya. Iya tolong ya, terutama generasi milenial sekarang nih, generasi Z. Karena kan generasi Z tuh jujur aja ya kalau kataku, males-males guys. Dia itu kalau nggak salah disuruh bersih-bersih rumah. Kalau generasi Gen Z kan sebenarnya lebih mudah diatur daripada generasi milenial tuh. Iya, Lihat tapi podcastnya dokter ini nggak? Kan dikasih contoh tuh. Misalnya
kan lagi viral tuh berkendara sambil merokok kan guys. Kalau di generasi milenial dikasih tahu gitu ya, si yang dikasih tahu bilang, "Oh, ya, terserah aku, salahmu nggak pakai helm," gitu guys. Kalau generasi Z sebenarnya lebih mudah diatur, cuman mereka ini gimana ya, generasi Z ini, Gen Z ini ikut Oh, ya. zaman kalau menurutku sih guys. Aku ngerti, Jadi guys. karakternya jadi hilang gitu loh guys. Maksudnya Karakter seseorangnya jadi gimana ya? maksudnya aku di sini generasi Z tuh seumuran kayak aku gini, guys. Bukan yang sorry ya, di tahun Ini minuman Oh iya, air putih custom ya guys. ini custom, guys. Air putih custom ya guys. Custom, guys. Ya, tadi sampai mana? Ada yang bisa nebak nggak minuman apa? Ya, kalau misal ada yang bisa nebak, nanti apa? Kita kasih hadiah kali ya. Enggak lah, kita masih Kita kasih main mabar bareng. Kita Mabar bareng. Kita gendong, guys. nanti ke komennya kita Kita guys, pin. ya? Kita pin. Tapi aku nggak tahu caranya ngepin, guys. Nanti belajar dulu ya. Lanjut lagi gimana tadi? Sorry ya, tadi kan aku koreksi dikit. Maksudnya generasi yang males tuh bukan yang generasi tahun Kamera. 1900-an enggak, guys. Tapi tahun 2005 gitu menurutku, karena kan aku hidup di zaman generasi Covid ya, dan karena aku ngerasain diriku sendiri tuh memang males, guys. Teman-temanku juga rata-rata males rata-rata. Jujur, dari SD sampai SMA, temanku itu males semua, guys. PR kadang dikerjain min H1. Jangan sisakan apa-apa ya guys ya. Iya, Kita menyala habisin, coy. makananku. Guys, kalau nggak salah kakakku ini juga suka nonton anime. Tiap kalian tanya-tanya anime apapun pasti dia tahu, guys. Karena dia udah banyak ya kamu nonton. Ya, kalau lagi senggang sih guys, tapi kalau dulu tuh bisa ngabisin, maksudnya dalam maraton satu anime dihabisin satu hari itu bisa sih guys. Dulu, tapi maksudnya waktu masih belum ada kegiatan ya. Sekarang semakin bertambahnya usia itu jadi gimana ya guys? Curhat boleh nggak sih di sini? Boleh. Ya kan? Jadi bertambahnya usia itu kita semakin banyak tanggung jawab sebenarnya. Bener, guys. Nggak kayak anak sebenarnya kalau buat anak laki, sebenarnya guys ada fakta yang membicarakan laki-laki itu tidak pernah dewasa guys. Laki-laki selalu mempunyai sifat anak kecilnya. Kayak misalnya Betul. bermain hujan, kalau ada mainan mobil-mobilan kecil itu mereka mesti naik guys. Ada prosotan, ikut main prosotan. Sifat kekanak-kanakannya pasti ada guys, anak kecil gak mungkin bisa hilang. Makanya dewasa itu bagian anak laki ya guys, sebenarnya merupakan tantangan tersendiri sih guys. Karena laki itu bebannya berat ya. Jujur. Prosesnya pun panjang guys, jadi nggak bisa langsung instan gitu prosesnya. Pasti ceritanya juga beda-beda dari setiap orang guys. Semakin dewasa itu bukannya semakin bahagia ya, semakin tertekan, guys. Bahagia sebenarnya sih guys, tergantung kita menyikapi situasinya. Iya, betul. Cuman memang tekanannya memang lebih banyak guys. Dulu kalau masih kecil kita guys, yang Iya kan? Dulu kita Iya. nggak mikir duit. enggak, bukan Oh, enggak ya. itu juga. Mikirnya aku kalau pas kecil gitu, tidur, bangun, kepengen main sama teman-teman guys, gak mikir lainnya. Gak mikir makan, gak mikir. Betul. Kalau sekarang kan mikir ya. Iya, ada Termasuk aku pun juga mikir, ada guys. kerjaan, ada macem-macem lah yang dikerjain anak laki gitu, macem-macem guys. Salah satunya ya ganggu orang tua itu juga termasuk guys. Di sini kita suka gangguin orang tua. Apalagi- Hidup gitu maksudnya. Kita juga suka nonton kontennya ini ya. Fadil Jaidi Suka. godain siapa, Pakmu ya? Mm. Itu lucu, guys. Meskipun memang kesannya mungkin kalau yang nggak tahu konteksnya itu bercanda mungkin kurang ajar ya. Ya. Tapi kalau yang paham konteksnya dengan betul, itu aslinya Fadil Jaidi sama bapaknya itu klop banget ya, deket banget, bahkan sampai disayang banget sama Pakmu. Anak kesayangan Pakmu bisa dibilangnya paling. Oh enggak, anak kesayangannya yang perempuan kayaknya. Nggak bisa Bi. Kita bilang gitu. Semua Oh, iya. orang tua itu sayang anak ya guys Iya ya. sih. Tetap ya guys ya. Tetap kita nggak bisa bilang orang tua sayang ke salah satu anak. Betul, betul. Mm-mm. Ya salah berarti ya. Mm-mm. Soalnya aku sempet lihat kontennya tuh, kan si Fadil Jaidi itu suka godain yang adiknya yang perempuan itu. Mm-mm. Mesti langsung diinin sama Pakmu, langsung dibelain, langsung dimarahin. Oh iya, karena kan mungkin
perempuan harus Iya dapat. sih. Kalau anak laki kayak kita kan memang dikasih ke gimana ya? Kan kalau ke perempuan memang harus protek nih. Iya sih memang. Kita pun punya adik perempuan nanti ya guys ya, kita kalau Iya guys, next time mungkin ada episode yang bareng adik perempuan ya. adik perempuan nanti. Kita kan total 5 bersaudara ya guys ya. 1 kakakku, 2 yang paling ganteng, 3 yang paling itu si kameramen ini Iya, nomor itu si 3. kameramen. Dia sebenarnya pengen ikutan mukbang guys, cuma ya sorry guys. Cuma ya gimana ya? Ya kameramen mau. Kameramennya sibuk guys. Kameramen sibuk. Nomor 4 Ya udah. dia saya punya Yang cewek. cabi inilah guys. 5 adik perempuan guys. Ini juga masuk musim winter ya guys ya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang hangat-hangat. Kalau kita kayak gini-gini nih ya ini namanya kalau di kita cheat day ya guys. Cheat day. Jadi kalau dalam dunia diet Ayo guys, makan guys. dalam dunia bodybuilding ada namanya cheat day guys. Maksudnya dalam satu beberapa jangka kita makan makanan kotor gini diperbolehin. Gak apa-apa guys, biar gak stres. Kalian kalau makan yang jaga makan terus gitu ya, kan pasti kalian sewaktu-waktu pengen cheating ya, pengen makan yang enak-enak. Dan rata-rata makanan enak itu instan. Dan instan tuh rata-rata enak semua guys, jujur aja ya. Mie instan contoh. Terus apalagi makanan instan. Sebenarnya ayam Kentucky itu termasuk instan gak sih? Kenapa bisa Termasuk gitu? ya guys ya. Kan Kenapa bisa gitu tuh instan? ya kan menurutku prosesnya kan cepat, kita kan nggak pakai. Yoi, iya guys, bener, bisa jadi, bisa jadi. Kalau menurutku yang instan tuh mie sedap, habis itu makanan yang kayak gini-gini ini termasuk instan menurut saya guys. Karena kan tinggal langsung masak terus jadi. Tapi itu bisa diperdebatkan tuh. Bisa. Ini aja mie instan tapi ya butuh dibuat dulu guys. Nggak ada yang bisa langsung. Semua Kalau itu- yang bilang instan itu bahaya sebenarnya enggak juga guys, tergantung makanannya apa kalian mengkonsumsinya sering atau enggak. Dan banyaknya Iya, berapa, juga harus kalau kalian misalkan nggak mungkin juga kan guys tiap hari makan mie kan nggak mungkin kan guys. Jadi Jangan dibiasain ya makan mie terus. sebenarnya boleh sih guys. Kalau kalian tapi orangnya sering gerak Boleh. karena terbakar ya guys ya. Maksudnya di tubuh itu makanannya apa yang kita makan kalau kalian sering gerak diubah jadi energi gitu. Sebenarnya di mie kan nggak ada zat bahayanya ya. Nggak ada. Dia itu cuman gizinya 0 aja. Cuman kalau kalian masak pakai sayur, terus ada ayam, Apa-apa ada telur, ya ada nilainya guys mie-nya. Mie-nya tuh bisa diganti sebagai pengganti Karbo. nasi. Iya. Kalau masak mie sendiri sebenarnya gizinya 0. Ini tuh dibuat untuk misalnya Masa kalau gizinya nol? gizinya 0 apa? Bener-bener nol. Nggak tahu ya. Kan ada kandungan karbonya itu. Ya mungkin karbo doang, kan nggak ada gizi lainnya. Vitaminnya juga nggak ada. Protein kan nggak ada dia. Nah, iya sih. Ngomong-ngomong nih, bahas soal anime. Nah, ngomong-ngomong, kakakku ini menurut kamu Ini Kamu jadi kita bahas ini ya guys. anime. Mari ini karena tadi kita Betul. nyinggung aku suka anime. Nah, kita akan bahas anime ya guys. Ya. lanjut ke anime kembali. Coba, menurut kamu anime yang paling kamu seneng apa? Kalau aku sih yang aku seneng ini ya, bukan yang pertama aku nonton ya. Kalau yang aku seneng itu tahta pertama kayaknya Kaiju Number X sih saya sekarang guys. Cuma kalau ininya masih One Piece sih. Alur ceritanya masih One Piece saat ini. Cuma lagi belakangan ini lagi favorit banget Kaiju Number X. Nonton nggak Kaiju Number X? Sempat lewat TikTokku tapi aku nggak nonton.
Oke, terus kalau kamu anime yang paling suka? Sebenarnya kalau aku anime paling suka itu nggak ada. Mm-mm. Karena aku kan nggak suka, sebenarnya nggak terlalu suka nonton anime ya. Movie drakor? Nah, cuman ada satu yang paling aku seneng, itu mesti sering lewat TikTok, itu aku seneng banget. Itu One Piece. One Piece ya kakak. Kenapa aku bisa suka One Piece? Wajar kan yang memang guys. Karena teori konspirasinya tuh banyak banget guys. Konspirasi liar. Jadi serba plot twist ya guys. Anime Hmm. One Piece ini serba plot twist. Katanya juga kan satu-satunya anime yang alurnya itu Nggak bisa ditebak. nggak bisa ditebak. Nggak Bukan bisa ditebak. bukan paling susah guys. Memang nggak bisa ditebak. Kan bisa jadi ya. Akainu kan bisa punya dendam tuh sama, ini dia punya dendam ya sama Luffy. Kan kalau di perang Marineford kan Akainu tuh matanya fokus ke Luffy terus tuh. Jadi villain ya dia ya guys. Malah bisa jadi Akainu itu berubah jadi kawan nanti guys, yang nyelamatin Luffy. Kamu kok bisa? Itu kan hampir nggak mungkin karena jadi guys yang nggak pernah nonton One Piece, singkatnya ini bercerita tentang dunia yang diisi dengan bajak laut, pemerintahan dunia, terus angkatan laut. Karakter utamanya ini bajak laut guys, Luffy itu Luffy bener. punya saudara tapi bukan saudara kandung ya guys, kayak di Anggapnya udah seperti saudara lah ya. di Jepang itu kan ada kayak ritual minum sake kalau bersama itu kan dari Nah. anu yang sama jadi saudara kan guys. Udah minum kayak gitu. Nah, salah satu kakaknya Luffy ini dibunuh sama si karakter yang Akainu Raffi bilang Akainu ini. bener. Jadi kan nggak mungkin karakter utamanya berteman dengan si yang membunuh kakaknya ini kan hampir mustahil Hampir menurutku mustahil. nih. Tapi kan Tapi dari mana kamu dapat teori memungkinkan dia bisa jadi teman? karena hampir banyak sekali ya musuh-musuh Luffy itu banyak guys. Misal ya Crocodile. Crocodile itu musuh Luffy dulu. Tapi pada saat perang Marineford dia selamatin Crocodile nggak sih? Nah, Bukan ya? mendukung sih sebenarnya iya, tapi sifatnya hanya sementara sih guys, gak terus ikut jadi nakamanya gitu, enggak maksudnya. Jadi ayo gimana kita serang Raffi sekarang ya guys ya. Iya, salah guys. Gak bisa, Sorry. kamu harus bisa jelasin sekarang. Sorry, aku lupa. Kita nggak bisa, terus gimana? Crocodile itu yang nyerang Shirohige nggak sih dari belakang? Terus Luffy nyelamatin. Kan bukan berarti bukan berteman sama krokodil. Iya sih. Ayo gimana? Karena memang teorinya itu liar-liar gitu guys. Iya, Aku bingung dia jadi ang. tapi malah bisa jadi juga karena aku berpatokan tuh gini guys. Pada saat di perang Marineford, Mihawk itu pernah berkata gini. Kekuatan yang paling ditakutin Luffy itu bukan di dalam dirinya sebenarnya, tapi kekuatan merubah musuh jadi teman. Nah, aku itu berpikir di situ. Ya, salah satunya memang yang dia sebutin Raffi Krokodil guys, memang jadi temennya Luffy saat di Maren Jowa, jadi bener menyerang Shirohige, tapi pas Luffy kepengen naik ke panggung buat nyelamatin Ace, dia dukung Luffy guys daripada berpihak ke angkatan laut dan sekutunya ya, sama siapa namanya, si Chichibukai. Jadi dia tetap berpihak ke, lebih baik memihak Luffy pada saat itu. Mungkin itu yang dia Raffi ya guys ya. Siapa lagi ya musuh-musuh yang jadi temen? Banyak sih guys. Aku masalahnya nggak nonton dari awal ya. Aku cuma nonton potongan-potongan yang ke-up di TikTok sambil. Coba tulis di komentar guys kalau kalian tahu siapa yang Sorry ya pertama guys, musuh kalau terjadi- misalnya aku salah ngomong di tadi itu di siapa namanya? Crocodile. Karena menurutku Crocodile itu kan awalnya musuh. Bisa jadi dia jadi teman guys. Soalnya kenapa? Bagi aja ya nyelamatin Luffy guys. Ya karena arc-nya kan masih panjang kan? Iya sih. Tapi habis ini katanya mau tamat sih guys dalam 5 tahun. Katanya. Udah hampir mencapai final arc sih habis ini. Kan sekarang arc-nya di Elbaf habis ini kan mulai udah. Kayaknya udah mulai sih guys di komiknya. Kalau di animenya belum kayaknya, tapi di komiknya udah mulai deh kayaknya. Udah nyampe chapter sana. Wah. Aku juga udah kenyang nih guys. Kayaknya aku udah nggak bisa ngabisin sih guys. Tadi ini soalnya Indominya 6 apa 5 gitu guys. Banyak banget pokoknya. Ya, Maksudnya
kemampuan perut kita udah angkat tangan guys. Betul. Kita jangan bandingin kayak food vlogger ya guys. Misal kayak siapa itu yang mukbang cuy. Itu. Yuk. Siapa lagi yang berotot tuh? Yang Tan Boy Kun. Tan Boy Kun sama satunya lagi siapa itu yang besar tuh? Ano? Aduh, Nek Carlos. Oh. Iya guys, Nek Carlos. Mereka beda ya, mereka makannya banyak, udah terbiasa. Kalau kita kan sewajarnya aja. Ya udah guys, kita udahin dulu ya. Kita sampai sini dulu ya. Itu Kita bertemu di next episode lah guys. iya, next episode Rakacot. Mm-mm. Yang kedua guys. Kalau kalian minta lanjut, tolong di komen dan di like ya guys. Oke guys. See you. Kita sudah sampai sini ya guys. Kalian jangan lupa follow IG kita. Silakan IG-nya. IG ku nanti aku tulis di deskripsi atau aku cantumin di akhir video deh guys. Sama guys, aku cantumin di akhir video di deskripsi. Karena aku lupa IG ku apa. Followernya kecil guys, maklumin. Besar di TikTok aja gitu. Aku Barka Kalika Putra, pamit undur diri. Aku Raffi Wika Putra. Thank you and see you. Bye bye. Kita itu jangan lupa guys, kita mohon maaf ya guys kalau ada salah kata mungkin. Oh ya, mohon maaf juga kalau misalnya ada salah kata. Ada kekurangan di pembuatan video ini. Betul. Kalian Jadi, nanti boleh komen kok guys. komen, kritik-kritik buat buat jadi pembelajaran ya buat aku. jadi improve diri kita guys. Betul. Ya udah ya guys. See you. See you.